Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Rasul mengatakan, ya ibna Adam, al-mautu babun, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Di dalam hadis ini mengatakan, arek maut hiji lawang jang arek sekabeh jelma-jelma eta anu ka eta asupna lawang. Kata Kanjeng Rasul, mati itu adalah pintu, dan setiap manusia pasti akan memasuki pintu gerbang yang terakhir. Apa itu? Pintu gerbang yang terakhir yang akan digembok selama-lamanya sampai hari kiamat. Manusia manapun, baik Israelnya, Pakistannya, Australianya, Indonesia, Irannya, Iraknya, Arabnya, semua manusia akan memasuki pintu gerbang yang terakhir yang akan disetel selama-lamanya. Kecuali nanti ketika akan datang hari kiamat, barulah pintu gerbang itu dibuka. Semua mayit-mayit keluar dari dalam kubur mereka. Wanufiha fisuri faizahum minal ajdas biasrul qalu ya wailana mambasana mimmar qadina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, kata Allah dalam surah Yasin. Nanti ketika kiamat itu mayit-mayit yang ada dalam kubur ditiup oleh sangkala malaikat Israfil. Ketika diup, mereka keluar dari lubang kubur masing-masing, lalu berdiri, kemudian jatuh, maka baru dimasukin ruhnya masing-masing ke jasad mereka atau jasad mayit. Subhanallah. Mereka berkata, mayit berkata, apa kata mayit? Qalu ya wailana mambasana mimmar qadina. Mereka mayit semua berkata, siapa ini yang mengeluarkan aku? Siapa ini yang membangkit aku dari dalam kuburan? Subhanallah. Tapi bagi orang yang beriman, yang ahli ibadah di dunia, ketika dikeluarkan dari dalam kubur, mereka mengatakan alhamdulillah, kiamat sudah sampai. Kenapa? Sebab bagi orang yang ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, itu mereka Allah perlihatkan bahwa kiamat itu lebih nikmat ketimbang dengan nikmat kubur. Subhanallah. Tapi bagi orang-orang yang ahli maksiat, yang tidak mau sholat, tidak mau puasa, ketika dibangkit di dalam kubur, mereka mengatakan buju buset, buju buneng, sambal gleem, kata mereka, kata mayit. Kenapa? Sebab mereka Allah perlihatkan bahwa kiamat itu lebih dahsyat ketimbang dengan seksa kubur. Subhanallah. Itu bagi orang-orang yang ahli maksiat di dunia, tidak mau puasa, tidak mau sholat. Oleh karenanya, jadi tujuan kita sholat, ngaji itu dan sembahyang itu adalah sebagai amal takwa kita, amal soleh kita yang akan kita bawa pulang ke negeri akhirat, merupakan bekal kita. Hadirin sekalian, di akhirat kalau kita tidak punya bekal, tidak punya ongkos, nggak sampai ke surga. paling sampai di neraka sudah berhenti kita.
Jangan pula di akhirat, di dunia aja Pak. Kalau kita ke Surabaya kehabisan duit, baru di Tegal kita nggak sampai ke Surabaya. Minjem di mana? Di dunia kita bingung. Apalagi di akhirat yang perjalanan 500 tahun baru sampai. Subhanallah. Oleh karenanya, ayo selagi kita digandung hayat, kita cari bekal ongkos yang sebanyak-banyaknya untuk bawa pulang ke negeri akhirat agar kita selamat daripada ihdinas siratal mustaqim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.